Pernahkah kamu mendengar suara gemeretak kayu di langit malam seperti keranda yang diseret di atas awan? Bagaimana jika pada tahun 1960 sebuah desa di Jawa diteror keranda terbang yang melintas setiap tengah malam, dan setiap kali ia lewat selalu ada warga yang meninggal esok paginya? Itulah kisah tentang Lampor. Di beberapa daerah Jawa, terutama wilayah pesisir dan pedesaan, masyarakat mengenal legenda mengerikan bernama Lampor. Lampor dipercaya sebagai rombongan makhluk halus yang membawa keranda terbang, melintas di langit malam dengan suara berderit, disertai angin kencang dan bau anyir yang menyengat. Konon, jika suara itu terdengar melintas tepat di atas rumah seseorang, maka salah satu penghuni rumah itu akan meninggal dalam waktu dekat. Cerita tentang Lampor paling banyak beredar pada tahun 1960-an, masa ketika wabah penyakit misterius menyebar di beberapa desa terpencil. Banyak yang percaya wabah itu bukan sekadar penyakit. Malam ini kita akan membahas satu kisah yang konon benar-benar terjadi pada tahun 1960 di sebuah desa yang hingga kini masih menyimpan ketakutan terhadap suara keranda di langit. Tahun 1960, sebuah desa kecil di Jawa tengah mulai dilanda wabah aneh. Awalnya hanya satu orang yang sakit, demam tinggi, tubuh menghitam kebiruan. Dalam 3 hari, meninggal. Seminggu kemudian, 2 orang lagi, lalu 5. Tidak ada yang tahu penyakit apa itu. Dokter dari kota datang, tapi tak menemukan penyebab pasti. Namun, warga desa menyadari satu pola yang membuat mereka merinding. Setiap malam sebelum ada yang meninggal, sekitar pukul 12, tepat, terdengar suara dari langit, seperti kayu tua yang digesek, seperti keranda bambu yang diangkat beramai-ramai. Pak Sastro, salah satu tetua desa, bersumpah melihat bayangan hitam panjang melintas di atas bulan. Di belakangnya, seperti ada sosok tinggi kurus berjalan di udara. Warga mulai menyebutnya satu nama, yaitu Lampor. Dan suatu malam, suara itu berhenti tepat di atas rumah keluarga Pak Wiryo. Malam itu angin bertiup sangat kencang. Pintu dan jendela bergetar sendiri. Anak bungsu Pak Wiryo yang sedang demam tiba-tiba menjerit dalam tidur. "Bapak, ada yang berdiri di atap." Tepat pukul 12 malam, suara itu datang lebih keras dari sebelumnya. Seluruh rumah bergetar, lampu minyak padam seketika. Istri Pak Wiryo bersumpah melihat bayangan panjang seperti keranda melayang di atas rumah mereka, diiringi sosok tinggi berjubah hitam. Tiba-tiba atap rumah seperti ditekan dari atas. Debu berjatuhan, kayu melengkung. Anak mereka yang sakit mendadak kejang hebat. Pak Wiryo berteriak membaca doa sekuat tenaga. Tetangga berdatangan, ikut melafalkan ayat dan doa. Suara itu semakin keras, lalu mendadak sunyi. Angin berhenti, namun tubuh anak mereka sudah tak bergerak lagi. Esok paginya, kabar menyebar, Lampor telah mengambil satu lagi. Setelah kejadian itu, desa menjadi mencekam. Tak ada yang berani keluar malam.
Semua pintu ditutup rapat sebelum maghrib. Beberapa warga mulai mengungsi ke desa lain. Namun anehnya, wabah tetap mengikuti mereka. Dalam 2 bulan, lebih dari 20 orang meninggal. Pemerintah daerah mengirim lebih banyak tenaga medis. Mereka menyebutnya kemungkinan wabah tifus atau infeksi berat. Namun warga tetap yakin, setiap sebelum ada kematian, suara itu selalu datang lebih dulu. Beberapa orang mencoba berjaga semalaman di balai desa. Mereka membawa obor dan senjata. Dan benar saja, suatu malam mereka melihat bayangan panjang melintas cepat di atas pepohonan. Angin berputar seperti pusaran kecil. Obor mereka padam satu persatu, tapi kali ini mereka terus membaca doa bersama tanpa henti. Suara keranda itu tidak berhenti di atas satu rumah pun, dan malam itu tak ada yang meninggal. Sejak malam penjagaan bersama itu, warga sepakat melakukan ronda dan doa kolektif setiap tengah malam selama 40 hari. Perlahan, suara lampor tak pernah terdengar lagi. Wabah pun mereda. Dokter menyatakan penyakit itu akhirnya bisa dikendalikan. Namun bagi warga desa, penyebabnya bukan semata medis. Mereka percaya kebersamaan dan doa telah mengusir rombongan lampor dari desa mereka. Hingga hari ini, desa itu masih ada. Orang-orang tua di sana masih mengingat tahun 1960 sebagai tahun paling gelap dalam sejarah mereka. Dan setiap kali angin berdesir keras di tengah malam, mereka masih terdiam, takut kalau suara itu kembali. Suara keranda di langit malam. Kalau kamu tinggal di Jawa atau pernah mendengar cerita tentang lampor, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Apakah menurutmu itu hanya wabah biasa atau benar-benar rombongan makhluk halus? Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena masih banyak legenda dan kisah misteri Indonesia yang akan kita bahas berikutnya. Sampai jumpa, dan hati-hati jika tengah malam nanti kamu mendengar suara dari atas atap rumahmu.